Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, welcome back to my English class. Today we are very happy, very proud of you to see you again. How are you today? Are you fine and great? Thanks God for the blessing today. Halo anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan di seluruh Indonesia. Spesial untuk siswa kelas 9 Bahasa Inggris semester genap. Anak-anak kita akan berlatih soal-soal latihan PAT untuk kalian-kalian yang berada di jenjang SMP kelas 9. Marilah kita akan berlatih soal-soal ini supaya Anda siap untuk mengerjakan soal PAT di kelas 9. Selamat dan semoga sukses. Let's check it out. Oke, ada sebuah teks. There's a text. The title is The Wolf and the Goat. Now let's take a look. A wolf saw a goat grazing at the edge of a high cliff. A wolf saw a goat grazing at the edge of a high cliff. Ada seekor serigala yang lagi melihat seekor kambing yang sedang makan rumput at the edge, di pinggir of a high cliff, di pinggir tebing yang tinggi. The wolf smacked his lips. The wolf smacked his lips. Serigala itu merasa kepingin sekali. At the thought of a fine goat dinner. At the thought, sedang memikirkan, of a fine goat dinner. Makan malam seekor kambing yang lezat. Jadi serigala itu kepingin sekali, dan di dalam pikirannya itu tersirat sebuah makan malam seekor kambing yang sangat lezat. Kemudian terjadilah sebuah percakapan. My dear friend, said the wolf in his sweetest voice. Temanku yang baik, kata serigala dengan suara yang begitu manis. Aren't you afraid you will fall down from that cliff? Aren't you afraid you will fall down from that cliff? Tanya serigala. Kamu apa nggak takut? Kamu apa nggak takut kamu bisa jatuh loh dari ketinggian tebing itu? Come down here and graze on this fine grass beside me on the safe level ground. Come down here and graze on this fine grass beside me on safe level ground. Come down here. Ayo turun ke sini and graze on this fine grass dan makan rumput di rumput yang baik dan subur ini beside me di sebelahku on safe level ground, di tanah yang aman dan datar. No thank you, said the goat. Enggak, terima kasih, kata si kambing. Well then, said the wolf. Oke, kalau begitu, kata serigala. Aren't you cold up there in the wind? Aren't you cold up there in the wind? Apakah kamu tidak kedinginan berada di sana, kena angin? You would be warmer grazing down here beside me in this shelter area. You will be warmer grazing down here. Kamu akan lebih hangat makan rumput di sini, beside me, di sebelahku, in this shelter area, di sebuah area yang datar dan aman. No thank you, said the goat. Enggak, terima kasih, kata si kambing. But the grass tastes better down here. Tapi rumputnya di sini lebih lezat. Said the exasperated wolf. Kata serigala yang sudah putus asa. Why dine alone? Why dine alone? Kenapa sih makan sendirian? My dear wolves. My dear wolf. Serigalaku yang baik. The goat finally said. Akhirnya si kambing berkata, My dear wolf, serigalaku yang baik, are you quite sure that it is my dinner you are worrying about and not your own? Are you quite sure that it is my dinner you are worrying about and not your own? Sebenarnya yang kamu khawatirkan tuh makan malamku atau makan malammu? Jadi sebenarnya kamu itu yang kamu khawatirkan itu makan malamku atau makan malammu? Itulah pertanyaan sindiran dari serigala. Sekarang kita lihat pertanyaan nomor 1. What did the wolf ask when he saw the goat grazing at the edge of the high cliff? Apa yang serigala minta atau tanyakan ketika dia melihat seekor kambing itu makan rumput di pinggir sebuah tebing yang tinggi? Apa yang dia minta? Jawabannya ada beberapa, anak-anak.
to be his friend, menjadi temannya, to graze on the level ground, untuk makan rumput di dataran yang datar, to climb up higher, untuk memanjat lebih tinggi, to be his friend, untuk menjadi temannya. Silakan dipilih yang mana yang paling cocok. Baiklah anak-anak, masih dengan teks yang sama. We are still with the same text. The title is The Wolf and the Goat. Pertanyaan berikutnya adalah, aren't you cold up there in the wind? Aren't you cold up there in the wind? The word there refers to, kata there itu merujuk pada kata apa? Aren't you cold up there in the wind? Aren't you cold up? Apa kamu tidak ketinggian there di sana in the wind, dalam situasi banyak angin ya? Apakah kamu tidak kedinginan di sana dengan situasi yang berangin ini? The word there refers to, kata there itu berarti merujuk pada kata apa anak-anak? There itu adalah bisa apakah high cliff, tebing yang tinggi, shelter area, area yang shelter, area yang aman dan datar, grass, rumput, ground adalah tanah. Silakan dipilih mana yang cocok. Next question with the same text. Next question, pertanyaan berikut dengan teks yang sama. From the story we know that, from the story we know, dari cerita itu kita mengetahui, bla bla bla. Dari pertanyaan ini adalah jenis pertanyaan yang mencari pernyataan yang cocok dengan teks. Mana di antara pernyataan yang cocok dengan teks? The goat was very hungry. The goat was very hungry. Kambing sangat lapar. The wolf was a helpful animal. Serigala adalah binatang yang suka membantu. The wolf was eager to eat the goat. Serigala ingin sekali memakan kambing itu. The wolf was going to fight with the wolf. The wolf was going to fight with the wolf. Serigala itu akan berkelahi dengan serigala. Kira-kira mana yang lebih cocok pernyataannya? Pertanyaan berikut, next question. What can we learn from the story above? What can we learn from the story above? Apa yang bisa kita pelajari dari cerita di atas? Moral value-nya apa? Pelajaran berharga apa yang bisa kita dapatkan dari cerita di atas? Silakan dipilih. Ada don't look down to other creatures. Jangan look down, jangan menghina makhluk yang lain. Don't easily believe in well-behaved creatures. Jangan mudah percaya pada makhluk atau orang yang berpenampilan baik. Don't judge others by their appearance. Jangan menilai orang lain dari penampilannya. Don't easily beat others creatures. Jangan mudah memukul atau mengalahkan makhluk atau orang lain. Silakan dipilih mana yang cocok dengan cerita itu. Pertanyaannya adalah, what can we learn? We can learn that we have to, we can learn that we have to, kita bisa belajar bahwa kita harus, mana pertanyaan yang bisa sesuai dengan isi teks anak-anak. Dengan pertanyaan we can learn, kita bisa belajar that bahwa we have to, kita harus melakukan apa anak-anak. Dengan teks yang Anda baca ini, kira-kira mana jawaban yang cocok dengan pilihan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan. We can learn, kita bisa belajar. That we have to, kita harus bla bla bla. Oke, selamat bagi anak-anak yang sudah bisa mengerjakan teks tadi. Dan kita akan beralih ke teks yang kedua. Inilah teks yang kedua. Here is the second text. One day, a man stopped at the flower shop to order some flowers. Suatu hari ada seorang laki-laki yang berhenti atau mampir di sebuah toko bunga untuk memesan bunga. He wanted to send aid to his mother who lived far in another town through a delivery company. He wanted to send it, dia ingin mengirimkan bunga itu to his mother, kepada ibunya, who lived far, yang tinggal jauh, in another town, di kota yang lain, through a delivery company, melalui jasa perusahaan pengiriman barang. Meanwhile, he was looking at sad young girl who was sitting in front of the flower shop.
Meanwhile, he was looking at sad young girl who was sitting in front of the flower shop. Sementara itu dia sedang memandang pada seorang gadis yang sedih sekali was sitting yang sedang duduk in front of the flower shop, yang sedang duduk di depan toko bunga. He asked her what was wrong and she replied. He asked her what was wrong and she replied. Laki-laki itu bertanya kepada gadis itu terjadi apa, dan she replied, dan gadis itu menjawab, I wanted to buy a red rose for my mother, but money is not enough. Aku ingin membelikan setangkai bunga mawar untuk ibuku, tapi uangku tidak cukup. The man smiled and said, laki-laki itu tersenyum dan berkata, Come on in with me, I'll buy you a rose. Come on in with me, I'll buy you a rose. Ayo masuk bersamaku, aku akan belikan kamu setangkai bunga mawar. He bought the little girl a rose and he ordered for his own mother flowers too. Laki-laki itu membelikan gadis kecil itu setangkai bunga mawar and he ordered, dan dia juga memesan for his own mother, untuk ibunya sendiri, flowers too, bunga juga. Paragraf 2. After buying a rose flower for the girl, the man offered the girl a ride to her home. Setelah membelikan setangkai bunga mawar kepada gadis itu, laki-laki itu menawarkan pada gadis itu untuk bisa pergi bersamanya, menawarkan tumpangan ya, untuk bisa mengantarkan pergi pulang ke rumahnya. She said yes please. Dia berkata ya. You can take me to my mother. Kau bisa mengantarku ke ibuku. She directed him to a cemetery. Dia mengarahkan laki-laki itu ke sebuah makam. The girl placed the rose on her mother's fresh grave. Gadis itu menempatkan atau menaruh bunga mawar itu di makam ibunya yang masih segar, maksudnya masih baru. Ini maksudnya bahwa ibunya baru saja meninggal dunia. Knowing the girl's mother had died, the man realized that he must show his love to his mother while she was still alive. Knowing the girl's mother, mengetahui bahwa ibu perempuan itu had died, sudah meninggal, the man realized, laki-laki itu menyadari, that he must show his love, bahwa dia harus menunjukkan rasa cintanya to his mother pada ibunya while she was still alive, saat ibunya masih hidup. Then the man returned to the flower shop. Lalu laki-laki itu kembali ke toko bunga. He canceled the flowers delivery order. Dia membatalkan the flower bunga itu delivery order. Dia membatalkan pengiriman bunga dengan menggunakan jasa pengiriman. Picked up the rose flower. Kemudian dia mengambil bunga mawar and drove to reach his mother's house. Dan kemudian berkendara menuju ke rumah ibunya. Itulah anak-anak sebuah cerita yang sangat menyentuh yang kita baca saat ini. Pertanyaan berikutnya adalah, what did the man do after buying the girl a red rose? Apa yang laki-laki itu lakukan setelah membelikan gadis itu bunga mawar, sebuah bunga mawar? Pertanyaannya, jawabannya ada beberapa hal. He gave her a ride to her home. Dia menawarkan tumpangan atau dia mengantarkan gadis itu ke rumahnya. He took the girl to her mother's cemetery. Dia mengantarkan perempuan itu ke makam ibunya. He went to his own home. Dia pergi ke rumahnya sendiri. He placed the rose on his mother's grave. Laki-laki itu menaruh bunga mawar itu di kuburan atau makam ibunya. Silakan dipilih anak-anak. Good luck. Dengan teks yang sama, pertanyaan berikutnya adalah the main idea of the first paragraph is. Paragraf pertama, main idea, pikiran utama dari paragraf pertama adalah a sad girl was thinking of her mother. Gadis yang sedih itu sedang memikirkan ibunya. A man helped a girl by buying her flower. Seorang laki-laki membantu seorang gadis dengan membelikan dia sebuah bunga. A girl needed a man to deliver a flower. Perempuan itu
memerlukan laki-laki itu untuk mengirimkan dia sebuah bunga, mengirimkan ibunya sebuah bunga. A man bought a flower for a girl. Laki-laki itu membelikan sebuah bunga untuk gadis itu. Silakan dipilih. Okelah, kita sampai pada suatu cerita dongeng. Kita simak anak-anak. Once upon a time, there was a kingdom in Java that was attacked by another kingdom. Pada suatu hari, ada sebuah kerajaan di Pulau Jawa yang diserang oleh kerajaan lain. The king asked his queen to save her life. Sang raja meminta pada ratunya untuk menyelamatkan diri anak-anak karena kerajaan itu telah diserang. At last, in the middle of the jungle, di tengah-tengah hutan anak-anak, the enemy killed all her guards. Ternyata di tengah-tengah hutan, the enemy, para musuh, membunuh semua pengawal ratu. However, the queen was lucky because she changed herself into a golden snail and survived. Namun demikian, ratu beruntung karena ratu bisa merubah dirinya sendiri menjadi golden snail, keong emas, and survive, dan bisa hidup, bisa survive ya anak, bisa hidup terus. Paragraf 2, one day an old woman saw the snail and took it home. Suatu hari ada seorang perempuan tua yang melihat ada keong and took it home, melihat ada keong yang tergeletak and took it home, dan membawanya pulang. She looked after it. Perempuan itu memeliharanya. Whenever the old woman was not at home, kapanpun ketika perempuan itu tidak ada di rumah, the snail turned into a human being. Siput itu atau keong itu berubah menjadi manusia. She cooked and did the household chores. Perempuan itu memasak dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga. When the old woman got home, ketika perempuan tua itu pulang, the queen quickly changed into a snail again. Sang ratu dengan cepat berubah menjadi keong lagi. It happened several times. Itu terjadi beberapa kali, and made the old woman curious, dan membuat perempuan tua itu ada rasa ingin tahu ya. One day the old woman peeped and saw what was going on. Suatu hari perempuan tua itu mengintip, and saw, dan melihat what was going on, apa sedang terjadi. She broke in immediately. Kemudian dia masuk dengan cepat. Perempuan itu bertanya pada si ratu atau si perempuan yang menjadi keong tadi. Pertanyaannya adalah, why did you change yourself into a snail? Why did you change yourself into a snail? Kenapa kamu merubah dirimu menjadi sebuah keong atau sebuah keong? The queen told her what happened. The queen told her what happened. Sang ratu menceritakan kepada perempuan itu apa yang telah terjadi, apa yang terjadi. The old woman was surprised to know that the snail was a queen. Perempuan tua itu terkejut mengetahui bahwa keong itu adalah seorang ratu. Paragraf 3 anak. Later, from the head of the village, they discovered that the king had won the battle. Later, kemudian, from the head of the village, dari kepala desa, mereka menemukan that the king had won the battle, bahwa raja telah memenangkan pertempuran, and he was looking for his wife, dan raja sedang mencari istrinya. That the village had sent a message to the king telling him that his wife was safe. Lalu kepala desa mengirimkan sebuah pesan kepada raja menceritakan bahwa istrinya adalah aman. Paragraf terakhir anak-anak. Several days later, beberapa hari kemudian, the king and his guards came for the queen. Sang raja dan pengawalnya datang untuk menemui ratu. They thank the villagers. Mereka berterima kasih pada para penduduk desa for their kindness, karena kebaikan mereka, and brought the old woman to their palace, dan membawa perempuan tua itu hidup di istana mereka.
Pertanyaannya adalah, what happened when the old woman found the snail? What happened when the old woman found the snail? Apa yang terjadi ketika perempuan tua itu menemukan keong? Ya, she wrote to the head of the village. Dia laporkan kepada kepala desa. She helped to find the queen's husband. Dia membantu mencarikan suami sang ratu. It helped cleaning and cooking in the house. Dia membantu membersihkan dan memasak di rumah. She brought it to her house and took care of it. Dia bawa pulang dan merawatnya atau memeliharanya. Oke, silakan dipilih anak-anak mana yang paling benar. Masih cerita tentang dongeng Keong Mas, The Golden Snail, anak-anak. Pertanyaan berikutnya adalah, what does the second paragraph tell you about? What does the second paragraph tell you about? Paragraf 2 cerita tentang apa, anak-anak? Ada the queen lived as a golden snail. Ratu hidup sebagai keong mas. The enemy who attacked the kingdom. Musuh menyerang kerajaan. The woman who looked after snail. Perempuan tua yang memelihara atau merawat seekor snail atau keong. The king's guard were killed by the enemy. Penjaga atau pengawal raja yang dibunuh oleh musuh. Silakan dipilih yang cocok. Next question is, in the end of the story, the old woman lived in. In the end of the story, the old woman lived in. Pada akhir cerita, perempuan tua itu tinggal di mana, anak-anak? Ada pilihan, the king's palace, di istana raja, a small village, di sebuah desa kecil, the village heads, kepala desa, the middle of the jungle, di tengah-tengah hutan. Okay. Choose which one is the best answer. So let's get turned into a new storytelling. The title is Tangkuban Perahu. Tangkuban Perahu, anak-anak. Okay, let's check it out. Dayang Sumbi was exiled in the jungle. Dayang Sumbi diusir ke hutan because he was unmarried, karena Dayang Sumbi tidak menikah but pregnant, tetapi hamil, anak-anak. She gave a birth to a baby boy. Dayang Sumbi melahirkan seorang bayi laki-laki and name him, dan menamai anak itu adalah Sang Kuryang. Paragraf 2. One day he went hunting with his dog. Suatu hari dia pergi berburu dengan his dog. Situmang namanya. In the bush he saw a pig. Di semak-semak dia melihat ada seekor babi. Wayungyang. He wanted to shoot Wayungyang, but Situmang hinder him. Dia ingin menembak Wayungyang, tapi Situmang hinder him. Maksudnya menghalanginya dia. He was angry at it and killed it. Dia marah padanya dan kill it, dan membunuhnya. And then took its heart home, dan mengambil its heart home, hatinya atau jantungnya pulang. When he told that it was Situmang's heart. When he told that it was Situmang's heart. Ketika dia bilang bahwa itu adalah jantungnya Situmang. She was very angry. Dayang Sumbi sangat marah and hit Sang Kuryang's head, dan memukul kepala Sang Kuryang dengan a spoon, dengan sendok. And he ran away and left his mother to the east. Lalu dia pergi dan meninggalkan ibunya ke arah timur. He did not know himself. Dia tidak tahu dirinya sendiri, and forgot his name, dan lupa namanya. He was about 16 years old of age. He was about 60 years of age. Dia kira-kira umurnya 16 tahun. After a long time, Sang Kuryang came back to the jungle where his mother lived. Setelah beberapa waktu yang lama, Sang Kuryang kembali ke hutan di mana ibunya tinggal. She looked younger than her age. Ibunya kelihatan lebih muda dari umurnya. So Sang Kuryang fell in love with her. Sehingga Sang Kuryang jatuh cinta dengan ibunya. Will you marry me?
Sang kuryang berkata, maukah kamu menikahi saya? One day he asked her. Suatu hari he asked her. Suatu hari dia menanyakan itu, but Dayang Sumbi refused because she recognized that he was her son. Tapi Dayang Sumbi menolak karena Dayang Sumbi mengenali bahwa dia adalah anak laki-lakinya. He insisted to marry, dia memaksa untuk menikahi her, ibunya, and Dayang Sumbi asked two marriage settlements. Namun Dayang Sumbi meminta two marriage settlements atau dua persyaratan pernikahan. One, he had to dam Citarum River, and two, had to make a boat in one night. Satu adalah permintaannya adalah he had to dam Citarum River. Dia harus membuat dam untuk Sungai Citarum atau membuat blok atau dam, bangunan dam untuk Sungai Citarum. And two, dan yang kedua adalah he had to make a boat in one night. Dia harus membuat sebuah kapal dalam satu malam. Paragraf terakhir, Sang Kuryang almost finished his work, but Dayang Sumbi cheated him. Sang Kuryang hampir menyelesaikan kerjanya, tapi Dayang Sumbi cheated him, menipunya. He was angry and kicked the boat. Dia marah dan kick the boat dan menendang perahu itu. The boat fell upside down. Perahu itu jatuh terbalik on the peak of the mountain. Jatuh terbalik di puncak gunung. It was known Tangkuban Perahu. Itu dikenal sebagai nama Tangkuban Perahu at the northern of Bandung, di sebelah utara dari Bandung, West Java, Jawa Barat. Pertanyaan adalah, Nana, where is the legend from? Di mana legenda itu berasal? It is from, itu berasal dari mana, Nana? Silakan jawab pilihannya. Pertanyaan berikutnya adalah, who is the main character of the story above? Siapa karakter utama dalam cerita di atas, Nana? Siapa karakter utama? Oke, pertanyaan berikutnya adalah, why was Dayang Sumbi exiled the jungle? Why was Dayang Sumbi exiled the jungle? Kenapa Dayang Sumbi diusir ke hutan? Because karena dia adalah, silakan dipilih anak-anak. Pertanyaan berikutnya adalah, why did Dayang Sumbi refuse Sang Kuryang proposal? Kenapa Dayang Sumbi menolak permohonan Sang Kuryang? Kenapa, Nana? Silakan dipilih. Baiklah, pertanyaan terakhir yaitu bla 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 and then took its heart home. Paragraph 2, the underlined word refers to, kata yang digaris bawah yaitu kata its itu adalah merujuk pada kata apa, Nana? Silakan dipilih. Oke, kita sekarang berada di bagian teks-teks iklan. Kita lihat iklan. Di teks ini adalah fantastic bargain. Bargain adalah tawaran atau menawar fantastis yang fantastis. Ada penawaran diskon 30-50%, 1 Juli sampai 5 Agustus 2020. Stationery adalah alat-alat tulis. Alat-alat tulis adalah stationery, ada 30% diskon untuk semua item, semua barang. Itu ada imported books, buku import, magazine, novels, encyclopedia. Juga ada fashion dengan diskon 30%, all items, semua barang, jeans, t-shirts, shirts, and skirts. Household appliances, alat-alat rumah tangga, household appliances, alat rumah tangga dengan diskon 20% untuk semua items. Ada blender, juicer, refrigerators, and fans. Pertanyaannya adalah, what items are sold with 20% off? Barang-barang apa yang dijual dengan diskon 20%? Silakan dipilih. Selamat memilih. Have a nice try. Baiklah, dengan teks yang sama, yaitu tentang iklan, anak-anak. Teksnya sama, pertanyaannya adalah, the price of a skirt is 50,000 rupiah. How much should a customer pay during the discount period? How much should the customer pay during the discount period? Berapa kalau harganya dari skirt, rok adalah 50.000, berapa harganya seorang pelanggan harus bayar selama masa diskon?
Kira-kira berapa nak? Berapa kira-kira harganya? Silakan dihitung-hitung matematika, gunakan kemampuan Anda dalam berhitung mathematics. Teksnya sama anak-anak seperti terdahulu, like the previous text. Pertanyaannya adalah how long does the offer last? How long does the offer last? Berapa lama penawaran itu berlangsung? Silakan lihat berapa lama penawaran bargain atau diskon itu berlangsung anak-anak. Silakan lihat di teks dengan cermat dan teliti. Pertanyaan berikut yaitu the following items are not available in the store. Barang-barang berikut tidak tersedia di toko itu. Tiar, apakah barang-barang itu? Kira-kira mana anak-anak barang-barang yang tidak tersedia di toko itu? Silakan dicermati teksnya. Okay, next question. What is the purpose of the text? What is the purpose of the text? Apa tujuan dari teks anak-anak? Apa tujuan dari teks iklan ini? Tujuannya apa? Okay, let's go to the different text. Frogo Department Store masih tentang iklan anak dengan teks yang berbeda. Frogo Department Store. Department Store ini memiliki nama Frogo dengan diskon 20%. Teen Fashion, fashion untuk remaja, sandals, shoes, t-shirt, jeans, swimsuit. Ada juga CDs dan cassettes, gospel, pop, rock, R&B, jazz. Ada juga untuk toys, dolls, cars, robots, and puzzles. Pertanyaan adalah, what does Frogo provide? What does Frogo provide? Apa yang disediakan oleh department store Frogo anak-anak? Silakan dicermati di teksnya. Oke, baiklah, masih tentang teks Frogo Department Store. Pertanyaan berikut adalah, a customer wants to buy 2 jazz cassettes. Each cassette costs 25,000 rupiah. Each cassette costs 25,000 rupiah. How much should he pay? How much should he pay? Berapa harganya yang harus dia bayar? Kalau tiap kaset harganya 25.000. Silakan hitung dengan kemampuan matematika Anda. Selamat menghitung anak-anak. Semoga mendapatkan jawabannya. Pertanyaan berikutnya ini juga terkait dengan Frogo Department Store. Pertanyaannya adalah, the clothing at Frogo is intended for. The clothing at Frogo is intended for. Pakaian-pakaian atau baju-baju di Frogo Department Store itu diperuntukkan untuk kalangan siapa, anak-anak? Untuk kalangan siapa? Silakan dicek di teksnya. Baiklah, ini adalah teks ketiga tentang iklan yang berjudul Segara Hotel and Resort. Dengan fasilitas 35 rooms, swimming pool, telaga meeting room, restoran, public hall, gazebo, car rental, television 21-inch, water heater, point of interest, Dieng Plateau. Di sini ada tujuan wisata yang sangat menarik yaitu Dieng Plateau. Room rate, harga dari kamar adalah untuk room type, tipe yang standar, suite, villa, extra bed. Anak-anak bisa dilihat di sebelahnya adalah low season, untuk season yang tidak rame atau musim-musim yang tidak rame harganya sekian anak-anak. Untuk standard sekian, suite sekian, villa sekian, dan extra bed sekian. Sedangkan untuk high season, untuk season di mana musim banyak turis datang, musim banyak wisatawan datang, untuk standar harganya seperti itu 280.000, suite-nya 415.000, villanya 500.000, dan extra budget 80.000. Itulah perbedaan harga untuk room type di low season dan high season. Kemudian di terakhir ada kata Segara Customer Service. Untuk layanan bagi pelanggan silakan telepon di itu 021-8097-865. Pertanyaannya adalah, how many rooms, berapa banyak kamar, does the hotel offer, yang ditawarkan oleh hotel itu. Berapa banyak kamar yang ditawarkan oleh hotel itu anak-anak?
Pertanyaan terkait dengan teks iklan Segara Hotel and Resort, yaitu what is the nearest tourist location from the hotel? What is the nearest tourist location from the hotel? Apa lokasi wisata yang paling dekat dari hotel, anak-anak? Apa nama lokasi wisata yang paling dekat dengan hotel, anak-anak? Silakan dicermati teksnya. Oke, berikutnya masih tentang Segara Hotel and Resort. Pertanyaannya adalah, a couple with a child stays for 2 nights in the shoot room during the high season. Ada sepasang keluarga dengan seorang anak tinggal 2 malam di shoot room, ruangan yang tipe shoot, during the high season, selama musim di mana tinggi-tingginya atau ramai-ramainya wisatawan datang. They order an extra bed for the child. They order an extra bed for their child. Mereka memesan ekstra tempat tidur, extra bed ya, untuk anak mereka. How much should they pay? Berapa uang yang harus mereka bayar? How much should they pay? Silakan dihitung anak. Matematikanya sekali lagi digunakan untuk menghitung soal-soal bahasa Inggris ini tentang iklan. Oke, next question. High season. High season. Dengan garis bawah kata high, the underlined word has similar meaning to. Kata yang di garis bawah ini memiliki makna yang sama dengan kata apa Nala di bawah ini? Nice, big, weight, extra. Silakan ditebak. Berikutnya, when a guest wants to enjoy hot water, ketika seorang tamu ingin menikmati air panas, which facility can he use? Which facility can he use? Fasilitas mana yang bisa dia gunakan, anak-anak? Fasilitas mana yang dia bisa gunakan? Silakan dipilih yang cocok di 4 jawaban ini. Berikutnya adalah teks yang keempat tentang iklan, yaitu Skin B5 Acne Control Extra Strength Tablets. Now with skin renewal properties, also small tablets, easier to swallow. Ada semacam obat anak-anak untuk kulit yang bisa menghilangkan acne. Acne adalah semacam jerawat anak-anak yang bisa control, bisa mengendalikan extra strength tablets yang memiliki kekuatan ekstra. Now with skin renewal properties, sekarang dengan properti-properti atau tambahan-tambahan dengan yang bisa memperbaiki kulit. Also smaller tablets, dan juga tabletnya lebih kecil, easier to swallow, dan lebih mudah untuk ditelan. Skin B5 Acne Control Extra Strength Tablets is a potent formula to treat acne, blackheads, and whiteheads. Jadi obat Skin B5 Acne ini bisa mengendalikan, memiliki kekuatannya ekstra dan bisa juga menghilangkan atau merawat acne, yaitu jerawat, blackheads, yaitu flek-flek hitam, dan juga flek-flek putih, whiteheads. Skin B Acne Control Extra Strength Formula contains mengandung the revolutionary vitamin B5, mengandung vitamin B5 yang revolusioner and other potent acne clearing nutrients, dan juga nutrisi-nutrisi pembersih jerawat yang lain. Suitable for all skin types, cocok untuk semua jenis kulit. It's ideal for teenage, sangat cocok untuk remaja, and adult dewasa acne sufferers, dan remaja yang menderita jerawat. Just take one tablet, hanya minum 1 tablet saja in the morning, di pagi hari, and another before going to bed, dan 1 lagi sebelum tidur. And you will once again have your beautiful face. And you will once again, dan sekali lagi Anda akan have memiliki your beautiful face, wajah yang cantik, wajah cantik Anda.
Pertanyaannya adalah what is the function of the medicines? What is the function of the medicine? Apa fungsi atau kegunaan dari obat itu anak-anak? Silakan dijawab dengan teliti. Masih tentang obat kulit, perawatan kulit. How do we use the medicine? How do we use the medicine? Bagaimana kita menggunakan obat itu? Bagaimana kita menggunakan atau mengkonsumsi obat itu, anak-anak? From the advertisement, we can conclude that the medicine can be used for blah 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 skin type. From the advertisement dari iklan itu, we can conclude, kita bisa menyimpulkan that the medicine bahwa obat itu can be used, bisa digunakan for untuk blah 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 skin type, untuk tipe kulit apa anak-anak. Pertanyaannya masih tentang iklan obat anak-anak. How often should a customer take it? How often should a customer take it? Berapa kali seorang konsumen atau pelanggan harus take it, harus meminum obat itu? Berapa kali kita minum obat itu sesuai aturannya? Silakan dilihat di teksnya. Masih tentang teks skin B5 acne control anak-anak. Silakan diisi bagian yang kosong. Not only adults, tidak hanya orang dewasa, but also bla 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 can take the medicine, bisa mengkonsumsi obat itu. Kira-kira isinya apa? Titik-titik di situ bisa dipilih. Oke, kita beralih ke teks yang lain, masih tentang iklan anak-anak. Kita lihat ada iklan potato snack, snack kentang, 100% natural potatoes. No artificial flavors. Artificial itu adalah buatan. Flavors ada rasa, tidak ada rasa perasa buatan or preservatives atau zat buatan, zat kimia tambahan ya. Available in various size, tersedia dalam berbagai ukuran. Pertanyaannya adalah the main ingredients of the snack is, apa bahan utama dari snack itu atau camilan ini? Apa bahan utama dari camilan ini? Masih tentang potato snack anak-anak, pertanyaannya adalah no artificial flavors or preservatives. The underlined word has similar meaning to. Apakah padan kata dari kata flavors anak-anak? Silakan dipilih. Di situ ada natural, materials, additives, and taste. Silakan dipilih mana yang sesuai dengan padan kata flavors yang punya arti rasa. Oke, ini ada teks tentang spoken English classes Oxford by experienced and qualified trainers yang akan diajar oleh trainers, pelatih atau guru yang experience, berpengalaman, and qualified berkualitas. Until 24 February 2020, Saturday, special batches for untuk gelombang spesial atau kelompok spesial yaitu professionals, working people, job aspirants, housewives, school students, college students. We provide, kita menyediakan quality and high-tech environment, complete personality grooming, exclusive audio video sessions. Oxford School of English itu ada diskon 25%. Pertanyaan adalah the text is intended to. Teks ini ditujukan kepada siapa, Nana? Teks ini ditujukan untuk apa, Nana? Apa tujuan atau diberikan teks ini? Teks ini ditujukan untuk apa? Apa tujuan dari teks ini? Masih tentang spoken English classes, pertanyaannya adalah what should a would-be student do to get the 25% discount? What should a would-be student do to get the 25% discount? Apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang siswa untuk mendapatkan diskon 25% anak-anak?
apa yang harus dilakukan supaya dapat diskon 25%. Oke, iklan tentang buku. It's Raining Books, Book Fair. Dengan alamat itu, kemudian ada 9 to 16 October 2020 atau 2020 at 10 a.m. to 9:30 p.m. Over 2,000 books from leading publisher up to 20% discount. Hare bergegas till stock loss. Till stock last sampai stok terakhir ya. Venue adalah tempat organized by RMV Brands, Just Books CLC. Addressnya itu anak-anak, silakan dilihat sendiri alamatnya. Pertanyaannya adalah what is the program about? Program itu tentang apa, anak-anak? Tentang apa program ini? Masih tentang buku anak-anak, how long does the program last? How long does the program last? Berapa lama program itu berlangsung? Berapa lama program ini berlangsung? Pertanyaan terakhir untuk iklan buku adalah what is the meaning of venue in the advertisement? What is the meaning of venue in the advertisement? Apa makna atau arti dari venue dalam iklan itu, dalam teks iklan ini, anak-anak? Silakan diterka dengan 4 jawaban pilihan. Oke, anak-anak, keep up our spirit, keep our your spirit. May God bless you all. Good luck, anak-anak. Selamat Anda telah mengerjakan latihan untuk siap menuju kesuksesan meraih nilai PAT yang baik. Selalu mencoba dan jangan menyerah. Tetap semangat dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again.